Hai semuanya. Hari ini, kita bahas topik yang lagi hangat nih. Kenapa saham-saham BUMN turun setelah Danantara diluncurkan? Tanggal 24 Februari 2025, Danantara resmi diluncurkan. Dan gak lama kemudian, pasar saham langsung bereaksi. Kebanyakan perusahaan BUMN, alias Badan Usaha Milik Negara, mengalami penurunan harga saham. Contohnya, Bank Negara Indonesia BNI turun 2,33%, jadi Rp4.200. Dan Telkom Indonesia TLKM turun 1,9%, jadi Rp2.600. Bahkan IHSG, indeks PAR secara keseluruhan, turun 0,78% dan ditutup di angka 6.749,60. Jadi ada apa nih sebenarnya? Intinya sih, investor pada khawatir. Banyak yang cemas soal dampak pengambilan keputusan terpusat di Danantara terhadap perusahaan-perusahaan BUMN ini. Secara khusus, investor takut akan adanya moral hazard dan potensi pengaruh politik dalam pemilihan investasi. Mereka takut BUMN jadi kurang berinovasi kalau dividennya dialihkan ke proyek-proyek Danantara. Danantara bakal ngelola aset lebih dari Rp14.000 triliun dengan fokus di sektor-sektor seperti industri hilir, produksi pangan, energi terbarukan, dan manufaktur. Tapi, risikonya, investasi yang didasari motif politik bisa bikin penggunaan dana jadi nggak efisien. Ini bawa kita ke kekhawatiran besar lainnya, dampaknya ke ekonomi. Kalau Danantara kurang profesional atau intervensi politiknya terlalu kuat, investor asing bisa-bisa tarik modal mereka dari saham dan obligasi Indonesia. Ini bisa ningkatin yield obligasi pemerintah dan naikin beban utang negara. Harga saham BUMN, terutama bank, bisa turun drastis. Menanggapi kekhawatiran ini, pemerintah langsung memberi jaminan. Dirut BNI bilang, dana nasabah nggak akan dipakai Danantara, cuma dividen aja. Rosan Roslani, Dirut Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Downstreaming, juga menegaskan Danantara bakal diawasi dengan ketat dan lapor langsung ke Presiden. Dia juga bilang, 99% saham BUMN bakal dikelola Danantara, sementara Kementerian BUMN cuma 1%. Nah, itu dia penjelasannya. Turunnya saham BUMN setelah peluncuran Danantara disebabkan oleh kekhawatiran investor dan potensi risiko yang ada. Kedepannya, kita lihat aja gimana strategi manajemen dan investasi Danantara. Apakah bisa ningkatin kepercayaan investor atau malah bikin makin khawatir? Waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk update selanjutnya. Break time, no point Liam. Sampai jumpa lagi.